Kontradiksi kelima terkait dengan peran menteri atau pengguna anggaran dalam rekayasa tender. Benarkah seorang menteri atau pengguna anggaran begitu masuk ke dalam untuk merekayasa tender yang berlangsung? Mari kita lihat proses tender dari awal. Sejak Presiden Jokowi berambisi untuk mempercepat transformasi digital di seluruh Indonesia. Untuk itu, Kominfo membuat rencana strategis untuk membangun BTS di berbagai pelosok negeri. Maka tersusunlah rencana pengadaan yang disusun oleh pejabat pembuat komitmen dibantu tim pendukung dan tenaga ahli. Sedangkan peran pengguna anggaran adalah menetapkan perencanaan pengadaan tersebut. Disinilah korupsi tingkat tinggi terjadi, karena ketika menyusun perencanaan pengadaan yang berbarengan dengan penyusunan rencana kerja kementerian, proses penganggarannya pun melibatkan lintas instansi, mulai dari Kementerian Keuangan sampai DPR. Selanjutnya, ketika proses penganggaran selesai, maka terjadilah proses pelaksanaan tender. Biasanya sih, tender itu banyak yang formalitas. Ketika prosesnya ataupun kesepakatannya sudah disepakati di atas, ketika proses penyusunan anggaran di atas, maka tender sering menjadi formalitas. Tentu saja rekayasa tender dapat terjadi pada fase manapun juga, mulai dari pengumuman sampai pengumuman lelang sampai penandatanganan kontrak. Dalam proses tender, peran Anang Ahmad Latif sangat aktif. Meskipun beliau bukan termasuk pokja pemilihan, tapi perannya begitu luar biasa, berkomunikasi dengan pihak swasta untuk melakukan rekayasa tender agar bisa memenangkan pihak tertentu. Dan ketika pelaksanaannya pun biasanya juga berkait dengan rekayasa-rekayasa yang terjadi di sebelumnya. Tapi yang menarik adalah apakah pengguna anggaran terlibat aktif dalam rekayasa tender ini? Padahal pihak yang berperan aktif dalam proses tender adalah kelompok kerja pemilihan yang bertugas menyiapkan proses pengadaan sampai melaksanakan pengadaan tersebut. Informasi yang ada saat ini terlihat bahwa Anang Ahmad Latif yang berperan aktif dalam melakukan rekayasa tender bersama-sama Galumbang dan Yohan. Namun, memang belum terlihat jelas bagaimana hubungannya dengan kelompok kerja pemilihan dan bagaimana hubungan Anang Ahmad Latif dengan pengguna anggaran untuk merekayasa tender tersebut. Yang lebih menarik lagi, ketika pengguna anggaran dijadikan tersangka, tapi kelompok kerja pemilihan atau pokja pemilihan yang bersentuhan langsung dengan persiapan dan pelaksanaan tender masih belum jelas statusnya. Ini sebuah kontradiksi dan menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab. Tapi sekali lagi, menurut Pak Mahfud MD, sabar, tunggu di sidang pengadilan. Kontradiksi keenam terkait kerugian keuangan negara. Berdasarkan pemeriksaan BPKP, kerugian negara yang timbul sebesar 8 triliun rupiah terdiri dari: pertama, adanya biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung. Kemungkinan sih biaya dimaksud dianggap tidak relevan, sehingga dianggap merugikan negara, atau bahkan merupakan biaya fiktif. Dan yang lebih menarik, bisa aja di proyek-proyek besar terdapat banyak namanya biaya titipan. Biaya titipan yang berasal dari pihak-pihak terkait yang dianggap berjasa dalam menggolkan anggaran dan mengawal proyek berjalan. Ditambah dengan markup harga. Kerugian negara yang berasal dari markup harga ini berpotensi terjadi adu argumentasi,
perdebatan yang keras di pengadilan. Karena kenapa? Tidak mudah untuk mencari informasi pembanding yang apple to apple yang dijadikan dasar untuk menghitung adanya dugaan markup harga. Dan yang terakhir yang mengakibatkan kerugian negara begitu bombastis adalah adanya pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai. Kembali, masalah ini pasti akan menimbulkan argumentasi ataupun perang opini, perang menunjukkan bukti dan keahlian masing-masing pihak untuk membuktikan bahwa apa yang mereka yakinin benar. Kemungkinan besar terjadi perdebatan terkait dengan dasar hukum, boleh tidaknya pencairan 100% untuk proyek yang belum selesai 100%, dan juga terkait dengan suasana kebatinan saat pekerjaan berlangsung. Kemungkinan besar ini akan menghadirkan adu argumentasi yang bisa kita jadikan pembelajaran bersama. Adu bukti, adu argumentasi, kedua belah pihak menarik untuk dinantikan. Rekan-rekan sekalian, kerugian keuangan negara 80% dari nilai proyek ini seperti halnya total loss untuk suatu pekerjaan fiktif. Pekerjaan ini ada, tapi seolah-olah dianggap hampir semuanya tidak ada. Ketiga bagian kerugian negara sebagaimana hasil pemeriksaan BPKP sangat terbuka untuk diperdapatkan. Untuk itu keahlian auditor BPKP akan diadu oleh kelihayan para ahli yang dihadirkan oleh terdakwa ataupun pertanyaan-pertanyaan kritis dari penasihat hukum menarik untuk diikuti. Apakah ada kontradiksi dalam perhitungan kerugian negara? Bukti dan argumentasi yang akan menjadi penentu dan bisa meyakinkan majelis hakim. Alhamdulillah, 6 kontradiksi berhasil kami jelaskan. Semoga kontradiksi ini bisa dijawab pada saat sidang pengadilan. Sebagai resum, kontradiksi terdiri dari pertama, pengguna anggaran dijadikan tersangka, padahal kemungkinan besar sudah ada pelimpahan wewenang kepada pejabat di bawahnya. Pengguna anggaran juga dijadikan tersangka, sedangkan pejabat membuat komitmen, sekjen, DPR, dan pihak terkait lainnya tidak ada ataupun tidak jelas statusnya seperti apa. Yang ketiga, pengguna anggaran dijadikan tersangka, tapi panitia pemeriksa hasil pekerjaan dan pejabat membuat komitmen tidak jelas statusnya. Sedangkan terkait dengan heboh aliran dana, kami prediksi akan anti klimaks karena begitu susahnya pembuktian aliran dana yang melibatkan penguasa tinggi. Demikian juga dengan rekayasa tender, pengguna anggaran dijadikan tersangka, namun pokja pemilihan tidak jelas statusnya. Dan yang terakhir, kami sajikan bagaimana kemungkinan ada polemik perdebatan terkait dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP. Demikian, terima kasih. Jika ada saran dan kritik, silahkan hubungin kami di email rifkibaktisejahtera@gmail.com atau melalui WhatsApp di 0823 1196 7866. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.